Dongeng Bahasa Indonesia. Bahan rahasia. Dahulu kala, ada sebuah desa kecil yang terletak di... Hai, aku... Maksudku, lihatlah semua penduduk desa. Pekerja keras, bahagia, dan... Tunggu, aku bilang... Dan pemandangannya. Perbukitan padang rumput itu. Hei, ini adalah ceritaku. Dan aku adalah peran utamanya. Baiklah. Kini, di desa tersebut tinggallah Megan, seorang remaja pengidap masalah mega. Itu disebut mimpi. Soalnya, Megan dan ibunya, Clara, menjalani kehidupan yang sederhana, tapi Megan membencinya. Oh, menjadi kaya. Gaun indah, menari di pesta, dan juga menatap hidangan Turki hingga... Ibu membuatkanmu sarapan. Bu, aku ingin hal yang indah. Mengapa ibu tidak membelikanku sesuatu dari pasar? Ibu sedang di ladang. Dan saat ibu sampai di pasar, hasil bumi dari kios kota sudah habis. Kota yang letaknya agak jauh menjual buah-buahan eksotis, manisan, dan pakaian. 2 kali seminggu mereka datang ke desa dan menjual hasil panen mereka. Lalu kenapa ibu tidak pergi lebih awal? Megan, kerja lapangan itu sulit. Mungkin jika kau membantu ibu di ladang atau pergi ke pasar sendiri. Aku di sawah dan di pasar. Megan menolak bekerja atau membantu ibunya. Dia hanya akan duduk dan menggerutu tentang hidupnya. Suatu hari, kau akan melihat bahwa kehidupan sederhana itu menyenangkan. Kini, ibu Megan mempunyai seorang teman yang tinggal di kota. Dia adalah seorang wanita kaya yang sering meminta Clara untuk mengunjunginya. Jadi, suatu hari, karena tidak mampu menahan omelan Megan yang tak henti-hentinya, dia memutuskan untuk mengirimnya ke rumah temannya. Aku sangat gembira. Jangan terlalu terjebak dengan kekayaan kota, oke? Megan pergi ke kota, dan setelah beberapa saat, dia tiba di rumah wanita itu. Oh, ya ampun. Nyonya rumah menyambut Megan dengan hangat. Namanya Darla. Megan sangat menikmati gaya hidup kaya. Dia akan bangun dan menikmati sarapan yang nikmat, terkadang di tempat tidur. Dia akan naik kereta di padang rumput dan berpiknik di dekat sungai bersama Darla. Dan di malam hari, dia menari di bawah bintang-bintang yang mencerminkan permata di gaunnya. Bersenang-senang, Megan? Aku bersenang-senang. Kalau dibanding ini, hidupku sangat membosankan. Ibuku juga harus tinggal di sini. Ya, ibumu menyukai kehidupan sederhana. Aku mengaguminya karena hal itu. Mengaguminya? Untuk bekerja di lapangan? Megan, ada martabat dalam setiap pekerjaan, asalkan jujur dan penuh cinta. Seminggu berlalu, dan Megan harus kembali ke rumahnya. Dia kesal saat mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia kembali, dia melihat penduduk desa berpakaian sederhana dan rumah sederhana. Di antaranya ada ibunya. Aku tidak bisa begini. Aku harus kembali. Dengan merasa jijik, dia kembali ke kota. Megan, apa terjadi sesuatu? Tidak ada yang salah. Baiklah, ibu harus keluar untuk bekerja untuk beberapa hari. Dan aku, maksudku dia berharap kau mengizinkanku tinggal lebih lama. Oh, tentu saja, Megan. Megan telah berbohong kepada Darla, dan dia menulis surat kepada ibunya yang menyatakan bahwa Darla bersikeras agar dia tinggal lebih lama. Ya ampun, baiklah. Aku kira beberapa hari lagi tidak masalah. Maka, karena dilindungi oleh kebohongannya, Megan tetap tinggal di rumah Darla. Namun hari-hari berlalu, dan Darla menerima surat dari Clara yang menanyakan tentang putrinya. Megan, ibumu sepertinya sudah kembali dari bekerja. Dia bertanya tentangmu. Jadi, yang membuat Megan kesal, dia harus kembali. Darla telah memberinya sesuatu yang enak untuk dibagikan dengan Carla. Roti. Namun, kereta tersebut harus berhenti di tengah jalan karena jalannya yang kotor. Hari yang buruk.
Aku tidak ingin merusak sepatu baruku. Oh, roti. Megan memutuskan untuk melindungi sepatunya dengan roti. Ini hanya roti. Tidak lama, setelah dia mengambil 2 langkah, dia terpeleset melewati tanah yang kotor. Di mana aku? Wah! Dia telah jatuh jauh di bawah tanah, ke wilayah Ratu Rawa. Siapa ini? Megan terkejut melihat goblin besar yang berdiri di atasnya. Itu adalah Ratu Rawa, Slopesa. Megan. Itu nama unik untuk seekor goblin kotoran. Aku seorang manusia. Saat itu, goblin lain datang bergegas ke Slopesa, membawa keranjang Megan. Oh, roti raspberry spesial dengan kelopak mawar juga. Tapi aku masih lebih mencium baunya. Itu karena ada di kakiku. Kenapa itu di kakimu? Aku perlu melindungi sepatu cantikku dari jalan yang kotor. Slopesa terkejut. Dia menyukai roti itu dan meminta para goblinnya membelikannya setiap hari. Kau menyebut dirimu manusia, tapi kau makhluk jahat. Hanya karena aku menginjak roti? Kau menginjak kerja keras sejuta orang. Petani, pembuat roti, pemilik toko. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ya, aku ingin roti itu hari ini, tapi sudah habis. Dan melihatmu menginjak roti yang aku dambakan, kau akan banyak berhubungan denganku. Jadi, yang membuat Megan ngeri, Slopesa menjadikannya sebagai pembuat roti. Tapi masalahnya, Megan tidak bisa membuatnya. Tidak. Megan mencoba lagi. Dan lagi. Wow. Tapi dia tidak bisa melakukannya dengan benar. Ini tidak ada gunanya. Tanganku kapalan, bajuku kotor, dan rambutku ada tikus di dalamnya. Sungguh mengherankan betapa hanya roti begitu sulit dibuat. Slopesa memutuskan bahwa Megan perlu memahami keseluruhan proses pembuatan roti. Dan itu dimulai di lapangan. Apa kau tidak tahu cara menabur? Aku belum pernah bekerja di lapangan sebelumnya. Kau tidak perlu bekerja di ladang untuk mengetahui cara menanam benih kecil. Dia memang kasar pada semua orang. Biarkan aku membantumu. Terima kasih. Meskipun melakukan kesalahan, dia bekerja keras dan tidak lama kemudian biji-bijian sudah siap untuk dipanen. Wow, senang rasanya mendapat imbalan atas kerja kerasmu? Megan belum pernah merasa begitu gembira sebelumnya. Dia menghabiskan waktu berminggu-minggu bekerja di bawah terik matahari dan bahkan mempunyai beberapa teman baik. Dia kemudian ditempatkan di pabrik. Di sana juga dia mendapat masalah. Namun pemilik pabrik adalah orang yang baik hati. Kerja bagus semuanya. Aku sudah membawakan sup. Pemilik terakhir akan menyuruh kita bekerja sampai tengah malam. Itu karena dia tidak pernah menghormati kami. Beberapa orang kaya bersikap kasar dan sombong. Tapi bukankah dia juga kaya? Itu alasan aku berkata beberapa. Ada pula yang menghormati dan peduli terhadap orang lain. Hidup kita bukanlah sesuatu yang memalukan. Ada martabat dalam pekerjaan yang jujur. Aku juga sering meremehkan semua orang. Setelah itu, dia bekerja di toko roti. Di sini, dia mengamati para pembuat roti dengan cermat. Aku tidak mengerti. Mengapa rotiku tidak terasa enak? Kau suka membuat kue? Apa? Tidak. Maka rasanya tidak akan pernah enak. Soalnya, ada bahan rahasia. Memanggang membutuhkan cinta. Cinta? Ada yang suka roti manis, ada yang suka roti berkulit keras, ada pula yang menyukai roti empuk. Tergantung pada itu, aku memilih bahan-bahanku dengan hati-hati. Lalu, aku menguleni adonan dan menaburkan sedikit cinta. Aku memikirkan semua orang yang telah bekerja keras untuk roti ini, dan mereka akan memakannya.
Dia bekerja beberapa hari lagi di toko roti sampai Slopesa membawanya kembali ke negeri yang kotor. Megan pergi ke dapur dan melihat bahan-bahan di depannya. Akan kugunakan ini. Pikirannya melayang ke tangan-tangan ladang yang baik hati, juga pemilik penggilingan dan pekerja yang murah hati, dan tukang roti yang sabar. Sambil menguleni adonan, dia memikirkan Darla yang menyambutnya di rumahnya. Dan juga ibunya sendiri, tidak mementingkan diri sendiri dan baik hati. Oh, ya ampun. Ratuku, aku sudah memanggang rotinya. Benarkah? Apa ini akan mematahkan gigiku? Slopesa memeriksa roti itu. Baunya harum dan terlihat cukup bisa dimakan. Dia mengambil sepotong dan memakannya. Oh, sangat lezat. Tapi itu, Ini roti raspberry. bagaimana kau memanggangnya? Aku sadar, sebelumnya saat aku memanggang roti, kulakukan dengan marah dan benci. Dan kali ini, Kali ini, aku memanggangnya dengan cinta. kau berusaha keras hanya untuk roti ini? Ini bukan hanya roti, itu kumpulan cinta dan usaha dari orang-orang yang aku pelajari harus dihormati. Anak baik, baiklah. Karena kau telah belajar dan penuh hormat, akan kuberi hadiah. Dia berjalan kembali ke rumah. Dia berjalan dengan gaunnya yang kotor. Tapi Megan tidak peduli. Ibu, aku... Hah? Megan? Megan? Clara memeluk putrinya erat-erat. Darla juga ada di sana. Oh, putriku yang manis. Dari mana kau? Kami sangat khawatir. Megan menceritakan kepada mereka seluruh kisah tentang bagaimana Slopesa menahannya karena dia menginjak roti. Darla, aku minta maaf karena memperlakukan roti seperti itu. Dan ibu, aku minta maaf atas semuanya. Aku berjanji mulai sekarang, aku akan menjadi lebih baik. Megan membantu ibunya di ladang dan dimanapun. Dia baik hati dan penuh kasih sayang kepada semua orang, memenuhi hati ibunya dengan rasa bangga. Belum pernah dalam hidupku mengenal orang yang lebih baik. Aku harus berterima kasih pada Ratu Mak. Megan paham bahwa hidup sederhana bukanlah sesuatu yang hina. Itu diisi sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh emas. Dia tidak lagi merasa tidak puas, tetapi merasa bahagia dan puas karena dia telah menemukan bahan rahasia hidup bahagia, cinta.